Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mofira Rinti Faradifa. Saya dari D3 IT Penspes DKU Sumenep. Kali ini saya akan menjawab hasil UAS saya atau ujian akhir semester pada matkul Bahasa Indonesia atau TTKI. Soal pertama yaitu jelaskan tujuan dari metode penelitian dan sebutkan konten yang berada di dalam metode penelitian. Nah, berisi tentang detail terhadap penyelesaian masalah dengan pendekatan atau metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu desain sistem. Berisi pembahasan tentang model, metode atau pendekatan yang digunakan pada penelitian sifatnya spesifik. Berisi diagram penelitian, metode atau model yang digunakan, penurunan rumus atau ilmiah lainnya yang akan digunakan pada penelitian. 3 hal di atas tersebut dibuat sendiri dan bukan mencuplik penelitian dari penelitian yang lain atau originalitas peneliti. Yang kedua yaitu eksperimen. Uji coba terhadap model, metode, atau pendekatan yang digunakan sifatnya spesifik. Berisi uji coba harus terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian, parameter uji coba yang digunakan, karakteristik dataset yang digunakan dalam uji coba, spesifikasi hardware yang digunakan. Yang ketiga yaitu analisa kinerja. Penjelasan terhadap hasil eksperimen, analisa kinerja harus membahas apakah hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Pembahasan kinerja harus berdasarkan fakta atau tidak boleh mengandung spekulasi. Hasil harus terpadu dan tidak terpecah-pecah menjadi subjudul-subjudul. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk teks, gambar, atau tabel data yang telah diolah. Semua hasil penelitian harus disertai dengan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan. Yang keempat, penutup. Berisi ringkasan dan dari permasalahan dan pendekatan yang diajukan untuk penyelesaian masalah. Perlu menegaskan pokok-pokok pemikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian, ternyata tentang kontribusi dari penelitian, memberikan sarana-sarana yang membangun untuk kelengkapan dan perbaikan dari sistem yang dibuat dengan mengacu pada kekurangan dari sistem itu sendiri. Yang kelima, daftar pusaka atau yang terakhir. Nah, referensi yang digunakan pada penelitian masing-masing berbentuk karya ilmiah. Memiliki ketentuan cara penulisan referensi sebaiknya hanya benar-benar menjadi rujukan premier pada penelitian. Soal kedua, tuliskan abstrak dari hasil proyek akhir yang Anda harapkan dengan penjelasan bagian yang mana merupakan problem, interesting, solution, dan performance. Nah, abstrak. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dari waktu ke waktu begitu pesat, sehingga membuat pekerjaan manusia dipermudah dengan adanya teknologi saat ini yang pada umumnya akan diselesaikan dengan cepat. Teknologi informasi pada bidang instansi maupun menjadi salah satu media pengetahuan dan pengelolaan informasi manajemen. Kelurahan Kepanjen merupakan kantor milik pemerintah daerah yang terletak di Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang melayani masyarakat dalam melakukan semua hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Pada Kelurahan Kepanjen ini memiliki cukup banyak data dalam hal pengarsipan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Namun pengarsipan surat masih dilakukan secara manual sehingga dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan terjadinya penumpukan data arsip yang ada, baik itu surat masuk dan surat keluar. Maka dari itu dibuatlah sebuah sistem informasi pengarsipan surat pada kantor Kelurahan Kepanjen. Metode yang dilakukan adalah waterfall dengan beberapa tahapan yang runtut dari analisis kebutuhan, desain sistem, coding dan testing, penerapan program, serta pemeliharaan.
Pengujian menggunakan user acceptance testing yang di dalamnya terdapat pengujian black box dan kuesioner. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa 5 responden yang mengisi kuesioner yang merupakan pegawai setuju dengan sistem informasi pengarsipan surat yang telah dibuat. Nah, kan yang di sini merupakan problemnya, yaitu namun pengarsipan surat masih dilakukan secara manual sehingga dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan terjadinya penumpukan data yang ada, baik itu surat masuk dan surat keluar. Nah, untuk solutionnya yaitu maka dari itu dibuatlah sebuah sistem informasi pengarsipan surat pada kantor kelurahan Kepanjen. Performance-nya yaitu metode yang digunakan adalah waterfall dengan beberapa tahapan yang runtut dari analisis kebutuhan desain sistem coding dan testing, penerapan program serta pemeliharaan. Interestingnya yaitu pada kelurahan Kepanjen cukup banyak data dalam hal pengarsipan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Nah, selanjutnya masuk pada nomor 3, bagian-bagian yang penting dalam sebuah presentasi. Yang pertama yaitu presentator. Atur waktu sebaik mungkin. Gaya penyampaiannya harus convincing. Jangan terlalu banyak melihat konten, terima kekurangan. Kedua, audience. Jangan membelakangi pendengar, perhatikan ekspresi pendengar, dengarkan dengan seksama pertanyaan pendengar dan jawaban dengan to the point, hindari debat kusir. Yang ketiga yaitu slide presentasi. Berikan ilustrasi, jangan banyak kalimat. Jangan membahas terlalu detail tanpa disertai ide atau maksud atau motivasi dasarnya. Claim originality atau uniqueness, pertegas kontribusi. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan alur sebuah presentasi secara umum. Secara umum, alur presentasi adalah mendeskripsikan masalah, kemudian mendeskripsikan ide-ide, lalu mempertahankan ide kita. Nah, yang pertama yaitu kan mendeskripsikan masalah. Jelaskan masalah apa yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua, mendeskripsikan ide. Jangan jelaskan solusi yang kita tawarkan dalam memecahkan masalah pada penelitian. Yang terakhir yaitu mempertahankan ide. Setelah kita mendapatkan ide untuk permasalahan tersebut, selanjutnya kita harus mempertahankan ide tersebut dengan menggunakan data yang valid. Nah, untuk soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan struktur penulisan sebuah makalah. Yang pertama yaitu title dan affiliation, judul dan nama penulis, tempat afisialisasi. Yang kedua yaitu abstrak, berisi pengantar permasalahan, ide yang diusulkan, detail pendekatan yang diusulkan, percobaan. Yang ketiga yaitu introduction, merupakan bab 1 latar belakang dan related work sama seperti di buku akhir. Yang keempat yaitu proposed ide, sama seperti desain sistem di buku akhir atau tujuan dan keunikan ide. Yang kelima yaitu detail discussion, eksperimen dan analisa atau dasar teori. Yang keenam yaitu conclusion dan future work, kesimpulan dan saran. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu referensi. Nah,
Selanjutnya pada soal ke-6, sebutkan bagian-bagian dari penulisan penutup karya ilmiah dan tuliskan penutup dari hasil proyek yang Anda harapkan. Proyek akhir yang Anda harapkan. Yaitu pada penutup terdapat dua, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian kesimpulan yaitu hasil penelitian bisa menunjukkan ke efisiensi waktu, kecepatan dan keakuratan dalam melakukan pengolahan data dibandingkan dengan cara manual. Hal-hal yang manual dapat dibuat menjadi otomatisasi sehingga dapat mempermudah dan dalam mengelola data. Nah, untuk yang saran yaitu adapun saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini, yaitu masuk dan keluar surat masuk dan keluar harus dikelola dengan baik dengan yang selalu up to date. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.